Lazimnya kelahiran anak pertama disambut dengan sukacita. Tapi sukacita itu tak dirasakan sepenuhnya oleh Ayu Ting Ting. Kondisi hubungannya dengan Angie yang tak lagi harmonis menyisakan luka dan rasa pahit di hati pelantun tembang alamat palsu ini. Ayu pun seolah memberontak. Ia sama sekali tak membutuhkan Angie, apalagi dalam hal mengurus putri kecilnya. Dendam banget kayaknya Yu sama Angie. Saya nggak pendendam, saya memaafkan siapapun yang sudah menyakiti hati saya, keluarga saya, dan orang tua saya. Buat apa nyari-nyari saya? Kemarin kemana aja? Saya selama mengandung, selama saya hamil, kemarin kemana aja? Kenapa sekarang giliran anak saya udah keluar, saya dicari-cari? Emang saya buronan dicari-cari? Jadi sekarang nggak perlu nyari-nyari saya, nggak perlu nyari-nyari anak saya udah tenang, saya udah bahagia bareng sama anak saya, saya. Maaf, ku telah menyakitimu. Ayu bukannya tidak tahu resiko dari sikap kerasnya menolak kehadiran Angie di sisi dia dan putri mereka. Di hari-hari mendatang, kehidupan Ayu mungkin akan semakin keras, lantaran ia harus banting tulang mencari nafkah untuk anaknya sendiri. Siapkah Ayu menghadapi kerasnya kehidupan sebagai orang tua tunggal bagi sang putri tercinta? Sekarang dia memang betul-betul harus kerja keras juga ya, karena kan dia menjadi seorang ibu juga ayah kan gitu ya. Tapi dia nggak seperti itu, karena ayahnya juga masih punya pekerjaan ya, dan ayah juga sebagai pegawai negeri masih bisa menghidupkan anak dan cucu ayah. Alhamdulillah lancar lah, berkat doa orang tua saya. Ayu, seorang anak akan tumbuh akan lebih baik kalau dia tumbuh bersama kedua orang tuanya. Kedua orang tua yang seperti apa dulu? Mudah-mudahan insya Allah saya bisa menjadi ibu yang baik, ibu yang bertanggung jawab, sekaligus bisa menjadi ayah untuk anak saya. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Tapi kehadiran Angie di tengah Ayu dan putrinya tentu saja tidak hanya sebatas memberi nafkah atau sangu bagi sang putri. Bagaimanapun tak bisa disangkal bahwa di dalam diri bayi mungil Ayu mengalir darah Angie sebagai ayah biologisnya. Maka meski terlambat bagi Ayu, upaya Angie mencari Ayu di tengah heboh berita seputar kelahirannya kemarin mestinya disambut sebagai itikat baik dari Angie. Lantas mampukah Ayu memaafkan Angie dan mempertemukannya dengan putri mereka yang baru dilahirkan? Ya jadi pada intinya kan saya dilarang sama orang tua pasangan saya untuk bertemu. Padahal itu apa ya? Itu kan hak saya buat bisa saya ketemu dengan anak saya, kok dihalang-halangin seperti itu. Kalau upaya terakhir untuk menyelesaikan ya balik lagi sih saya tetap berusaha buat saya pengen bertemu dengan anak saya, karena di sini saya sebagai ayah dari anak saya yang saya punya kewajiban, saya punya tanggung jawab buat dia. Pergilah kau, pergi dari hidupku, bawalah semua rasa bersalahmu. Ayu Ting Ting tentu punya alasan untuk menepi segala bentuk ungkapan empati Angie terhadap dirinya dan anaknya. Sakit hati Ayu lantaran merasa dicampakkan justru di saat ia membutuhkan support Angie tak bisa dipungkiri juga. Tapi haruskah Angie membayar kesalahannya itu dengan halangan untuk bertemu dengan darah dagingnya sendiri? Bagaimana pula pandangan ulama terkait polemik yang melilit rumah tangga Angie dan Ayu Ting Ting? Baik, dalam pandangan agama tidak boleh memutus silaturahim seorang anak dengan orang tuanya atau orang tua dengan anaknya. Hukumnya adalah haram. Jadi tidak boleh ayah maupun ibu memisahkan anaknya dari orang tuanya kalau tidak ada alasan-alasan yang secara hukum bisa dibenarkan.